Ya tidak hanya ya wilayah juga agama, tapi yang bagi Hamas itu agama nomor satu. Kan dianggap Israel itu menjajah gitu. Kan sebetulnya bukan menjajah, itu diberi oleh Inggris. Sekarang 100% dari sisa yang diberikan ke Palestina, itu tinggal 15%. Maka tinggal Gaza dan tepi barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di podcast Visip bareng saya Ajeng Widya Prakasita. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan sesosok narasumber yang luar biasa, yang dimana kita juga akan berbincang tentang tema yang sedang hangat diperbincangkan, tidak hanya di kancah nasional tapi juga secara global. Nah mungkin saya bisa sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Prof. Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Baik? Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, narasumber kita pada siang hari ini sangat concern dan juga tentunya sudah sangat mahir tentang tema-tema politik Timur Tengah. Nah, ketika kita bicara tentang Timur Tengah, tidak bisa dilepaskan juga dengan yang sekarang sedang terjadi, yakni konflik di Palestina dan juga Israel. Jadi nanti kita akan bicara seputar tema Palestina, Israel dan juga posisi negara kita Indonesia seperti itu. Nah mungkin saya bisa langsung saja bertanya kepada Prof. Ghazali. Prof, sebetulnya dengan kondisi perang antara Palestina dan Israel sekarang, mungkin Prof bisa sedikit bercerita sejarahnya hubungan antara Palestina dan Israel itu seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang Palestina dan Israel, ada sisi yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, orang Palestina yang diam di Palestina sekarang, jadi Palestina dan Israel itu sebetulnya kan satu gitu. Satu geografis, tapi dihuni oleh dua bangsa. Nah, itu Palestina berada, bangsa Palestina atau bangsa Arab itu berada di sana sejak Islam. Jadi itu harus dihitung dari situ. Islam itu berarti tahun 636 karena Khalifah kedua Umar bin Khattab itu menaklukkan wilayah Yerusalem dan sekitarnya itu di tahun itu. Dan waktu itu yang berkuasa adalah Romawi Timur. Romawi Timur itu pusatnya itu di Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang namanya Istanbul setelah Islam. Nah, itu yang harus difahami dulu. Kemudian itu terus karena Romawi kalah, kemudian orang-orang Arab umumnya datang dari Madinah, Mekah, sahabat Nabi, itu berkuasa di sana dan menjadi gubernuran. Jadi wilayah gubernuran dari dari Madinah. Nah itu yang pertama. Orang Yahudi di mana waktu itu? Orang Yahudi itu sudah diusir. Yang ngusir bukan orang Islam, yang ngusir itu orang Romawi. Jadi Islam itu menaklukkan dari Romawi. Gubernurnya waktu itu namanya Supronius. Ya. Nah, terus ini biar tidak terlalu lama, ini panjang. Selama 636 sampai tahun 1948. Itu wilayah itu adalah wilayah Arab. Nah, Arab yang dimaksud adalah Palestina. Nah, karena Arab kan banyak. Ya. Nah, sampai situ.
sampai 48 asalnya setelah yang terakhir saya sebut terakhir karena berganti-ganti ya. Khulafaur Rasyidun, kemudian Umayyah, setelah itu Abbasiyah, setelah itu kerajaan-kerajaan kecil termasuk Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa di situ, terjadi perang salib. Terakhir wilayah itu menjadi wilayah kekuasaan Ottoman Empire atau Kesultanan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Nah, ketika itulah terjadi Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Jadi wilayah itu yang berkuasa adalah Turki dan Palestina itu bagian tak terpisahkan dari Turki. Nah, tapi dalam Perang Dunia tahun 1914 itu terjadi perang dan tokoh perangnya kan Inggris. Amerika belum berperang. Inggris, Prancis itu dua negara ini yang paling berperan. Dan perang itu berakhir dengan kekalahan Turki. Turki kan ikut kelompok sentral bersama dengan Jerman, Italia, itu kalah. Yang menang sekutu. Amerika di situ. Nanti Perang Dunia Kedua juga begitu. Tapi ini yang penting dari Perang Dunia Pertama. Nah, ketika itulah orang-orang Turki terusir. Jadi penguasa Palestina itu terusir. Penduduk Palestina yang asli itu tetap berada di situ berhadapan dengan Inggris. Maka Inggris karena sudah dikuasai dalam perang itu sudah berakhir dengan kemenangan sekutu, maka wilayah Palestina itu dikuasai oleh Inggris atas mandat Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini yang beri mandat, makanya daerah itu disebut mandatory government. Jadi Great Britain mandatory government. Jadi miliknya Inggris Raya. Nah, Inggris Raya. Nah, sedangkan wilayah kan dibagi karena temannya kan Prancis, wilayah Libanon, kemudian Syria itu diberikan Prancis. Yordania yang sekarang Yordania itu Inggris, tapi tidak diikutkan oleh Inggris ke Palestina. Jadi yang ngatur kan waktu itu kan masih penjajah. Nah, yang ngatur wilayah batas teritorial itu adalah penjajah. Lah disitulah orang-orang Palestina itu dalam bahasa saya gagal dalam membentuk nisannya, nasionalismenya. Dia masih bersikukuh untuk wilayahnya Palestina itu wilayah yang ditinggalkan oleh Turki. Nah, dia yang Turki itu adalah Palestina sekarang atau Israel sekarang sama Palestina, kemudian Syria, kemudian Libanon. Itu ada 3 wilayah, Yordan juga masuk. Nah ini orang Palestina ini kekeh untuk tetap mempertahankan di ini sebagai satu negara. Nah, padahal negara itu sudah dibagi-bagi oleh pemenang perang, yaitu Inggris dan Prancis. Dan itu yang membagi ini masuk Libanon, kemudian ini masuk Syria, ini Yordan, ini Palestina dan Israel gitu. Nah, itu yang ngatur ya Inggris sama Prancis. Itu kan gitu, memang hukum internasional begitu. Nah, itu Palestina gagal membentuk nationnya dan tidak bisa merespon hukum internasional saat itu. Dia sih kekal aja dan itu melakukan dengan bersenjata. Itu satu catatan. Catatan kedua, Inggris ini di Eropa muncul gerakan antisemit. Di Inggris terutama, di Prancis juga, di Rusia juga. Di Rusia itu banyak orang Yahudi.
Antisemit itu artinya anti Yahudi. Oh, Kan Semit itu dianggap turunan Sam, Semit ya. Sam itu bahasa Arabnya Sam, kalau di Inggris kan jadi Semit. Turunan itu. Lah, antisemit kenapa? Dulu orang Yahudi kan sudah diusir itu dari situ. Jadi orang Yahudi ini pandai-pandai, banyak jadi ilmuwan, banyak jadi artis, banyak jadi filosof, banyak jadi orang kaya, pedagang-pedagang besar, tapi gak punya negara. Gak punya negara. Dan itu menyaingi wilayah Prancis, menyaingi Inggris, menyaingi Rusia. Nah, sekarang baru, karena Inggris sekarang sedang berkuasa di mana? Di Palestina, di wilayah Palestina itu, dengan kompensasi. Karena orang kaya kan, mau membantu perang dunia itu, tapi kompensasinya Inggris harus membawa orang Yahudi, orang Zionis itu ke tanah Palestina ini, yang dikuasai oleh Inggris. Terus muncul apa yang disebut dengan Balfour Declaration atau deklarasi Balfour. Balfour itu nama orang itunya atau nama tempat gitu. Itu yang isinya orang Yahudi akan membantu perang, tapi kompensasinya orang Yahudi nanti dibawa ke sana, dipermudah. Karena Turki Utsmani kan sudah tidak berkuasa, yang kuasa Inggris. Di tahun 1917, kan perangnya tahun 1914 sampai 18. Nah, ketika sebenarnya ditandatangani itu Balfour itu. Akhirnya ketika sudah tahun 2018 itu orang Turki sudah diusir semua, ini sudah dikuasai, orang Yahudi migrasi besar-besaran, terutama dari Eropa Barat, dari Eropa Timur, dari berbagai negara masuk ke wilayah itu, membeli tanah, diberi sponsor dana dari bankir-bankir di Perancis, bankir-bankir di Inggris. Nah, Amerika belum berperan besar, belum. Karena mbahnya itu Inggris, waktu itu mbahnya, belum mbah Amerika bukan. Ya, disitulah akhirnya orang Palestina ini tidak mau, dia tetap melakukan perlawanan. Dia mau terhadap datangnya orang Yahudi ini, berjuang, bersenjata juga. Lah orang sana, ini negara kami, makanya karena katanya orang Yahudi, wilayah itu wilayahnya nenek moyang saya, yaitu Raja Daud, King David, Raja Daud, dan Raja Sulaiman, King Solomon. Lah ini klaim sejarah orang Yahudi ini, orang Barat itu menerima. Yang orang Palestina, karena orang Palestina itu nggak pernah jadi rojo di situ, nggak pernah punya negara. Maka klaim-klaimnya kan ikut ke Islam. Islam itu kan pusat kenegaraannya kan ada di Madinah. Iya. Nah, Islam nanti ketika Abbasiyah pusat negaranya ada di Baghdad. Ketika Syria berada di Syria, berada di Damaskus. Jadi nggak pernah di Yerusalem. Nah gitu. Kemudian ganti ke pemerintahan, pusatnya Fatimiyah di Mesir. Jadi orang Palestina praktis tidak pernah berkuasa dalam sejarah. Lah ini yang mempersulit juga posisi Palestina. Nah, itu satu sisi. Sisi kedua, orang Yahudi dipermudah oleh Inggris. Sama koncoy, karena sebetulnya orang Inggris sendiri itu nggak suka juga sama Yahudi. Biar tidak ganggu di Eropa, supaya pindah aja di kayak negara gini. Nah, gitu. Karena antisemit kan. Orang-orang Inggris itu antisemit. Wah, orang Yahudi itu wah nakal kan gitu kan. Sudah balik noai kalau ini negara gitu. Nah, jadi itu kepentingan Inggris juga untuk menjaga nasionalismenya di mana? Di Inggris, dan membentuk kepentingannya Inggris juga supaya dia itu tidak mengganggu dan dia menjadi negara di sini, maunya begitu. Nah, disitulah akhirnya orang Palestina tidak pernah menyadari bahwa dirinya kalau klaim sejarahnya itu tidak akan bisa kalah menang dengan orang Yahudi. Lain dengan Mesir.
Mesir itu kan itu gurun Sinai, Sinai Utara, Sinai Selatan itu mau diambil juga oleh Israel. Iya. Karena dulu Nabi Musa menerima wahyunya di tempat itu. Oke. Nah, tapi kata Mesir, klaim sejarahnya menang Mesir. Musa itu ada di Mesir, itu budak. Mereka itu orang asing, orang Yerusalem. Nah, orang Yerusalem. Maka ketika dia mau klaim itu tidak bisa. Karena kami sudah punya rojo. Siapa rajanya Mesir? Fir'aun. Nah, itu loh. Wah, Fir'aun kan kuasa, maha kuasa. Ngaku Tuhan. Gitu. Tidak bisa. Akhirnya kan kalah juga yang mengeklaim sana. Ya. Lah, Palestina ini agak kesulitan itu untuk karena nggak pernah send on rojone. Nah, itu problem yang kedua. Problem yang ketiga, tidak menyadari perubahan konstelasi politik internasional. Karena dalam hukum internasional, siapa yang menjajah, itulah yang memberi kemerdekaan pada yang dijajah. Oh iya. Nah, dalam hukum internasional begitu. Dan teritorialnya yang ngatur penjajah. Iya. Maka Inggris sama Prancis main mata. Udahlah, kamu bekas wilayah yang diduduki oleh Turki itu, yang Libanon beri Prancis, yang Syria itu beri Prancis, tapi tadi negara dewe-dewe. Iya. Nah, dibuatlah kalau bahasa sekarang BUPKI lah. Iya. Nah, persiapan kemerdekaan buat konstitusi karena dia persepsinya harus diberi kemerdekaan itu. Nah, sekarang bagi yang Palestina gimana? Yang Palestina sudahlah, karena ini dulu orang Palestina udah lama berada di sini, berada di wilayah itu, ya sudah dibagi dua saja. Iya. Solusi dua negara namanya. Two state solution. Solusi dua negara. Iya. Nah, tapi ini yang menjadi problem, wilayahnya kan sudah diatur. Ini Yordan, ini Syria, ini Lebanon, baru miliknya Palestina. Nah, Palestina ini dibagi dua, 53% itu waktu Israel. 47% diberikan ke Palestina. Nah, gitu. Tanah-tanah itu gimana? Beli itu orang Israel itu beli, orang Yahudi itu beli, orang Zionis itu beli. Sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit. Nah, setelah dikuasai semua, kok beli? Karena mereka nggak bisa memakmurkan wilayahnya, orang Palestina itu nggak bisa. Pajaknya itu lebih tinggi daripada hasilnya. Oh. Nah, sedangkan orang Inggris, orang Yahudi pintar bertani, teknologi pertanian itu pintar. Nah, mereka berani. Dan ini dulu nenek moyang kita, ya kan sudah ganti sertifikat kan, itu tanahnya itu. Nah, beli. Nah, di tahun 48 itu diberikan solusi dua negara dan diharapkan orang Palestina bertetangga dengan Israel, wilayahnya dibagi dua, maka diberikanlah kemerdekaan kepada orang Yahudi dan maunya diberikan ke Palestina. Tetapi orang Palestina tidak mau. Oh. Itu yang saya katakan tidak mengerti perubahan sistem hukum internasional. Iya. Israel langsung terima. Rezeki. Nah, gitu. Nah, terima, maka merdekalah di 14 Mei ya, tahun 1948 berdirilah negara Israel. Yang Palestina tidak gelem. Lalu mau apa kamu? Mau perang. Israel itu nggak punya hak tanah di sini. Dia harus dibuang ke laut. Oke. Perang. Dan yang di belakang Palestina kan nggak sendirian. Ada Mesir, ada Syria, ada Lebanon yang dimerdekakan dulu oleh siapa namanya? Oleh Prancis. Iya. Tapi tahun 48 kan, dalam waktu beberapa hari saja ternyata Israel itu sudah kuat tentaranya. Oh. Padahal itu masih baru-baru merdeka kan, 2 hari 3 hari sudah diserang. Konsolidasi, ya sebetulnya masih rapuh. Hanya orang-orang Yahudi Amerika, nah orang-orang Yahudi Amerika itu memberi bantuan dana. Karena di sana
juga banyak orang Yahudi. Yahudi dalam pengertian Zionis ya, orang Yahudi dalam pengertian bangsa. Iya. Jadi Yahudi itu ada dua, ada Yahudi agama, ada Yahudi bangsa. Yang saya maksud itu adalah Yahudi bangsa. Agamanya Kristen tapi etniknya Yahudi. Nah, kayak presiden-presiden Amerika itu, yang tidak etnik Yahudi itu hanya dua dalam perjalanan sejarah Amerika di abad ke-16 itu sampai sekarang. Hanya Jimmy Carter dan Obama yang tidak Yahudi. Lain Yahudi semua. Makanya mesti pro Israel karena satu bangsa, tapi agamanya Kristen. Bukan Yahudi agamanya mereka. Nah, itu sebabnya. Sehingga yang ini perjalanan waktu orang-orang Palestina, pemuda-pemuda Palestina itu sangat kokoh. Muncullah apa yang disebut dengan PLO. Iya, di bawah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu waktu itu tahun 60-an itu, jadi sekira-kira seberapa tahun setelah Israel berdiri, itu menjadi mahasiswa di Universitas Kairo di Mesir. Dan ia mendirikan PLO itu dengan sayap Fatah. Sayap tentaranya Fatah. Dan itu bersumpah harus dibuang Israel itu. Dalam perjalanannya, baik perang 67, PLO sudah ada, perang 73, Yom Kippur itu, perang yang kemudian menghasilkan perjanjian Camp David, itu perang-perang itu orang Arab, Palestina tidak pernah menang. Bahkan wilayah-wilayah yang diberikan ke Syria dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya Libanon Selatan, itu dikuasai Israel. Yeah. Kemudian dataran tinggi Golan itu dikuasai Israel. Wilayah Mesir 2 provinsi, Sinai dikuasai Israel. Jadi nggak pernah menang. Nah, tapi akhirnya kan Yasser Arafat mempunyai insting politik, kayaknya mengharapkan membuang Israel ke laut tidak mungkin. Karena Israel didukung oleh negara-negara besar, diakui dengan hukum internasional, nggak mungkin. Terus Amerika sudah mulai berperan, dan akhirnya terpaksa karena negara seperti Mesir yang tentaranya kuat, itu menerima perjanjian Camp David. Perjanjian Camp David itu tahun 79 antara Anwar Sadat, Menahem Begin, dan Jimmy Carter, Presiden Amerika, bertemu di Amerika, di Camp David, perjanjian bahwa Israel harus keluar dari Sinai tanpa perang, dengan kompensasi Mesir tidak ada serang menyerang antara Mesir dan Israel. Israel pinter, Arab itu yang kuat Mesir, yang lain itu kecil. Nah, disitulah akhirnya terjadi perjanjian Camp David, ada hubungan diplomasi. Nah, disinilah orang Palestina ditinggalkan. Nah, yang Yasser Arafat langsung dia itu realistis, nggak mungkin. Kami mungkin bisa menerima negara Israel, tapi harus balik. Terus kami karena berada di luar waktu itu, tidak ada orang-orang tokoh-tokoh Palestina itu tidak ada di situ, ada di Tunis, ada di mana, kantornya di luar negeri semua. Terus ada perjanjian namanya perjanjian Oslo tahun 1993. Oslo Accord. Ya, yang isinya Fatah itu bisa kembali ke sana, diberi satu tempat, Palestina diberi pemerintahan otonomi. Yeah. Nah, itu tahun 93 perjanjian Oslo itu. Nah, disitulah akhirnya terus tempatnya Yasser Arafat itu di Ramallah. Ramallah itu ke Yerusalem itu 33 kilo. Jadi dekat gitu. Yeah. Nah, setelah ini kan Fatah ini ideologinya kan nasionalisme. Jadi ada komunisnya, ada Islamnya, ada Kristennya. Jadi nasionalis. Yeah. Nah, bagi orang Gaza ada namanya Syekh Yasin. Itu tidak baik karena Israel berdasarkan agama menurut pemahaman itu. Maka harus dilawan dengan agama.
Maka muncullah jadi tahun 82 kalau nggak keliru, namanya Hamas. Oke. Hamas itu singkatan, kalau Hamas kalau nggak disingkat artinya semangat. Iya. Tapi itu singkatan dari Harkah, hanya itu Harkah Muqawamah Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Dan itulah yang membuat saya militer dan tidak percaya lagi kepada Yasser Arafat. Akhirnya antara Hamas dan Fatah, Fatah ini kan faksi militernya, PLO, itu bentrok. Tukaran bodoh sama Palestinanya. Dan ini berdasarkan agama. Kalau mati, syahid. Dan itulah mulai saat itu dan akhirnya karena selalu melakukan penyerangan Hamas itu terhadap Israel tanpa bisa dikoordinasikan oleh Fatah. Nah, jadi perang sekarang itu adalah perang Hamas Israel, bukan perang Palestina. Jadi sudah bergeser ya Pak, apa kebutuhan atau masalah dari perangnya yang sekarang itu? Ya bergeser karena Israel tidak akan mau berunding dengan Hamas untuk kemerdekaan Palestina. Dia maunya dengan Fatah. Maunya dengan PLO. Nah, PLO itu kan Abbas, kata Muhammad Abbas, ya, yang punya duta-duta besar itu di situ. Nah, ya itu anunya. Akhirnya perang sekarang itu adalah perang Hamas dan Israel. Orang Fatah diem aja. Dan wilayahnya beda. Wilayah itu memang mayoritas Hamas itu menguasai Gaza. Sedangkan yang Fatah menguasai wilayah tepi barat. Nah, dan ini di tengah-tengah ini wilayah Israel. Maka ini nggak bisa. Nanti kalau ada peta, lihat petanya itu. Iya Pak. Ya di situ. Maka nggak bisa kecuali melakukan perlawanan begini dan saya kira berdasarkan perjanjian Oslo tidak akan melakukan perang seperti Hamas itu, siapa namanya, Fatah itu, karena Fatah itu secara implisit mengakui keberadaan Israel. Nah, sedangkan Hamas tidak akan mau dan tidak akan mau sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Gitu. Panjang itu. Ya agak susah. Jadi terus kapan Palestina mau menang? Ya bersatu dulu. Syaratnya antara Fatah dan Hamas. Dan betul ada faksi-faksi kecil masih banyak. Itu. Lah, nanti kalau bersatu baru itu berunding. Nah, pemerintahan persatuan bisa berunding dengan Israel. Nah, Israel kan nggak mau. Iya kamu berjanji, tapi Hamasnya nyerang. Nah, di situ masalahnya di situ. Itu yang harus kita ketahui. Kalau kita ini kan umumnya pengetahuannya berdasarkan semangat saja. Iya betul. Semangat mau perang dewe gitu. Makanya ini kita hadirkan podcast kali ini supaya teman-teman teredukasi tentang sejarah Palestina dan juga Israel. Kalau boleh tahu Prof, berarti kalau misalkan dengan cerita dari Prof Ghazali sendiri, kita ini sebagai negara Indonesia atau sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai Muslim Indonesia merespon kasus perang antara Palestina dan Israel ini sebaiknya seperti apa, Prof? Sebaiknya Indonesia yang pertama mendorong Palestina, bukan Hamas ya, Palestina itu bersatu. Maka di situ yang kuat dua, Hamas dan Fatah. Hamas dan Fatah. Ya, yang kuat dua. Masih ada kecil-kecil, ada yang komunis, ada yang macam-macam di sana, masih ada. Nah, itu harus bersatu. Itu kayak gini lah, kayak semacam rancangan konstitusi negara. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan saya kira semua yang di negara-negara Arab yang lain itu akan membantu, asalkan mau. Nah, itu yang pertama. Yang kita juga harus begitu kita melalui Liga Arab, melalui OKI, Organisasi Konferensi Islam. Iya. Kemudian yang kedua, mendorong kita itu membantu kemanusiaan. Jadi kita itu kemanusiaan.
ke Sifatnya Gaza itu kemanusiaan. kemanusiaan. Nah, sambil mendorong orang-orang orang-orang Palestina itu bersatu sambil jalan. Tanpa itu mustahil itu Oke, Prof. akan bisa dicapai. Nah, kemudian kita harus melakukan kontak-kontak bisa dalam pengertian personal, organisasi untuk menjajaki kemungkinan berdialog dengan Israel. Indonesia Punya ini peran, Prof. apa? Indonesia punya peran itu. Iya, harus bisa. Kalau enggak kan enggak bagaimana kalau orang tukaran kan harus ada mediatornya. Iya. Nah, Indonesia kan nggak punya hubungan diplomatik, tapi dagangnya terus. Kita ini berdagang dengan Israel. Itu dalam 1 tahun hampir 3 triliun itu. Catatan ini Indonesia itu. Jadi kita ini punya hubungan sebetulnya yang tidak formal. Nah, itulah dimanfaatkan untuk melobi Israel bagaimana memberi pandangan pada Israel, juga memberi pandangan pada orang Palestina bersatu, orang Israel supaya memberi memberi kemerdekaan pada Palestina, mendukung kemerdekaan. Tapi kayaknya itu Israel gak gelem. Nah, ini kan satu-satunya negara yang bisa memaksa Israel sekarang di dunia ini itu hanya 2 negara. 1 Amerika, 2 Inggris. Oke. Nah, Inggris ini sekarang tidak kuat karena Inggris sendiri sudah problemnya sudah banyak. Iya, betul. Nah, tapi Amerika sekarang yang ngirim bantuan ke Israel finansial itu Amerika. Karena tadi ada ikatan nation tadi itu ya, Pak? Iya, karena orang-orang di Amerika itu adalah etniknya itu Yahudi, yang tokoh-tokoh ini. Iya. Jadi yang memiliki CNN, yang memiliki koran-koran besar, kemudian yang penemu Facebook, itu Yahudi. Iya. Apa agama mereka Kristen? Iya. Tapi etniknya Yahudi. Yang Islam banyak loh di sana. Orang Islam etniknya Yahudi tapi Islam. Juga banyak. Ya ada, bukan banyak. Ada di Israel itu ada. Bahkan ada yang jadi tentara. Oke. Muslim, mereka sholat di Masjidil Aqsa. Saya ketemu di sana. Saya kan setiap tahun ke sana. Iya. Nah, itu sebabnya. Jadi kampanye kalau orang berdasarkan Islam untuk konteks Palestina sekarang itu Barat tidak akan mau. Oke. Jadi Hamas itu terus nanti dianggap sebagai gerakan teroris. Iya. Israel juga begitu. Nah, kemudian negara-negara yang di belakangnya itu sekarang sudah jenuh melihat perang ini. Iya, Prof. Jenuhnya gini, Saudi itu tinggal memformalkan hubungan diplomatik dengan Israel. Iya. Saudi itu karena dia manfaat juga kalau punya hubungan diplomatik. Karena Saudi itu temannya Amerika. Iya. Israel temannya Amerika, kan punya 2 teman. Nah, ini bisa karena tinggal negara kayak Emirat Arab sudah melakukan hubungan diplomatik. Mesir berdasarkan perjanjian Gadir secara diplomatik. Maroko sudah, Sudan sudah. Ada 9 negara Arab itu dari 22 negara yang sudah hubungan diplomatik. Ya itu mungkin jauh Palestina untuk merdeka. Iya. Cuman kan kalau yang dilihat oleh masyarakat sekarang ya, Prof, atau mungkin kita ya, masyarakat awam yang sedang beredar di sosial media itu kan berusaha untuk supaya Palestina ini merdeka seperti itu. Iya. Dan kan yang kita lihat juga bentuk perangnya sekarang itu kan banyak memberikan negatif impact kepada anak-anak, perempuan dan lain sebagainya. Itu kan gimana itu, Prof? Itu konsekuensi. Kalau perang masuk bisa menghindar dari itu. Jadi kalau dalam Al-Quran bilang, kalau mau perang harus sadar. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja, itu negara, kalau terjadi perang, kalau sudah bisa masuk ke suatu negara, maka negara itu akan menghancur leburkan.
Masya Allah. Wa ja'alu azzata ahliha adillah. Orang yang asalnya terhormat, jadi presiden, jadi pemimpin, kalah perang, maka akan terhina. Kan begitu konsekuensinya. Iya. Nah kalau mau tidak begitu, ya jangan perang. Apa kira-kira Kan harus dihitung kan? Iya, apa kira-kira tidak ada titik temu gitu untuk resolusi konflik ini gitu loh, Prof? Ya kalau melihat sekarang, yang saya lihat, Panjang ya. susah itu gak bisa. Ya Nggak bisa Allah. itu. Bisanya itu yaitu melalui persatuan Palestina. Melalui Persatuan Palestina. Kalau tidak Itu. salah kemarin itu ada berita tentang 4 hari gencatan senjata itu, Prof. Ya, mungkin besok sudah berakhir. Ceasefire. Ya itu kan untuk memberi kesempatan, kan wilayah Gaza itu kalau Israel mau, Iya. mungkin 5 hari sudah dikuasai semua. Oke. Nggak, ini perang tidak seimbang. Iya, Prof. Kalau mau. Tapi kan Israel terikat dengan dengan perjanjian Oslo, Iya. bahwa wilayah Gaza ini daerah otonominya Palestina. Tepi barat itu daerah otonominya Palestina. Kan terhalang dengan situ. Maka sekarang karena Hamas itu menyerang, maka dia terpaksa harus ini. Dan dikecam kan. Amerika sendiri jangan sampai menduduki Gaza. Sudah begitu. Oh. Amerika. Tapi kalau Israel itu mau mokong, bisa itu. Dan Hamasnya juga mokong juga, podo mokongnya. Habis itu Gaza, itu dikuasai Israel. Oh. Nah, itu kan harus dihitung itu. Berarti memang harus Palestina itu bersatu dulu, Prof. Iya, harus. Kalau enggak, ada bisa. Seperti kita lah. Kalau kita nggak bersatu, ya dikuasai Londo sini. Iya, apa kekuatan tentara kita dulu? Iya. Tapi kita bersatu. Bahkan sampai menghapus. Agak Islam itu menghapus kan dalam konstitusi. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu dihapus demi persatuan. Tuhan yang Maha Esa. Iya, itu kita. Palestina gak gelem podo mokonge. Wal mokongu. Ya Allah. Gak gelem. Oke. Nah ini Prof, dengan fenomena saat ini, itu kan di masyarakat Indonesia juga bergejolak ya. Saya lihat banyak sekali dinamika yang terjadi. Ada yang kemudian berusaha memberikan support gitu dengan cara memboikot seperti itu. Memboikot produk-produk yang mendukung Israel misalkan. Iya. Nah itu kalau menurut Prof Ghazali sendiri, seperti apa? Bahkan MUI juga sudah membuatkan fatwa. Iya, hanya gitu itu kan emosi sesaat. Yang namanya ekonomi itu tidak mengenal agama. Oh iya betul. Ekonomi itu tidak mengenal agama. Jadi kalau ekonomi itu pelayanan, keuntungan. Iya betul. Nah itu. Ketika ini diboikot itu sementara, setelah itu balik lagi. Sekarang itu hanya berumur 2 hari kok, setelah itu tuku mana. Iya. Nah gitu. Tidak pernah berhasil begitu itu. Nah untuk apa dengan boikot model seperti itu? Kalau saya itu jangan pakai cara lain lah. Kalau kita bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza itu seharusnya. Iya. Kemanusiaan. Iya. Jika kita tidak pandang apalah, tidak pandang agama, tidak ada, itu kemanusiaan. Iya. Atau ya itu harus itu. Hanya orang Palestina harus sadar. Janganlah orang Palestina itu hidup dari bantuan. Iya. Orang mau jaya suatu bangsa itu harus berdiri tegak di atas kemampuannya sendiri. Nah, kan ini ada selentingan. Menurut intelijennya Indonesia ini. Iya. Intelijen Indonesia yang juga kan kita sering mengirim pasukan perdamaian ke sana atas nama PBB. Itu memang orang Palestina itu sengaja tidak mau perang, karena kalau perang terus hancur. Iya, Pak. Tapi tidak mau damai. Sebab kalau damai, bantuan tidak datang. Oh. Jadi perang itu disengaja, seret perang. Nah, bantuan datang mengalir. Sekarang, mengalir di seluruh dunia itu. Iya. Itu kan memang bentuk politik ya, Pak. Iya. Konflik laten. Iya. Ya bagaimana? Dan mereka jadi memang sepertinya disengaja. Itu data intelijen disengaja. Iya. Jadi rupanya memang tidak perang ini
Ini sebentar lagi. Saya yakin perang ini akan berakhir di sekitar Desember. Desember itu nanti ganti tahun sudah habis itu. Hamas itu kekuatannya sudah lumpuh. Maka kembali lagi Israel balik keluar dari Gaza, jalan. Nah, sudah damai. Dan itu butuh waktu lama untuk up lagi Hamas itu. Hamas. Dan Hamas itu gak akan mau. Artinya suruh menyerah itu gak akan mau. Nah, jadi perdamaian kapan? Ya perkiraan saya kalau 50 tahun yang akan datang belum. Panjang sekali itu Panjang, Prof. Ya iya. Allah. Kalau keyakinan agama katanya kalau nanti Palestina menang, orang Islam lah bukan di ini orang Islam menang, itu kiamat dekat. Iya. Itu di hadis-hadis Nabi begitu. Makanya ketika Palestina itu kalah, kiamatnya sih ada. Oke. Berarti kalau dari ini ya, dari yang sudah dijelaskan oleh Prof. Ghazali, kondisi sekarang antara Palestina dan juga Israel itu tidak lagi bicara tentang wilayah atau ada suatu hal yang lebih besar dari itu? Atau juga isu-isu agama juga masih menjadi Bagi orang Hamas itu agama. agama, bukan lagi wilayah? Ya tidak hanya ya wilayah juga agama. Tapi yang bagi Hamas itu agama nomor satu. Oke. Ideologinya itu. Ideologinya itu. Bagi Fatah, bagi ini adalah wilayah. Oke. Jadi perang itu perang wilayah. Yang agama itu ikut. Oke. Nah, itu bedanya. Maka kalau Fatah masih mau bisa menerima Israel. Kalau Hamas selamanya tidak mau dengan Israel. Israel harus dibuang ke laut. Lah Israelnya mokong juga. Sebelum saya dibuat, kamu tak buang duluan. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi agak susah itu menegasikan antara satu dengan yang lain. Ini diskusi kita pada siang hari ini sangat luar biasa Prof. Ghazali, karena sebetulnya saya sendiri juga bertanya-tanya sebenarnya ini ada permasalahan apa begitu antara Palestina dan juga Israel yang kemudian akhir-akhir ini kan menjadi besar begitu jadi penolakan Palestina terhadap solusi dua negara ketika tahun 48 itu ruginya besar. Oke. Apa ruginya? Karena dia milih perang dan perang kalah. Ketika perang kalah, wilayah-wilayah yang mestinya diberikan ke Palestina menjadi miliknya Palestina, sekarang dikuasai Israel. Wilayah ini yang sebetulnya diberikan ke Palestina di tahun 48, sisanya 15%. Oke. Itu juga memberikan... Sebelumnya kan 43% dari seluruhannya. Sekarang 100% dari sisa yang diberikan ke Palestina, itu tinggal 15%. Maka tinggal Gaza dan tepi barat. Oke. Mungkin ini Prof, terakhir ya. Kalau saya mendengar, saya juga membaca dari artikel-artikel yang ada gitu. Sepertinya Palestina ini juga meminta tolong gitu kepada Indonesia. Nah, kira-kira sebetulnya Indonesia tuh punya peran yang seperti apa sih Pak? Dari sisi kenegaraan, kemudian juga hubungan antara Indonesia dengan PBB untuk berusaha mendamaikan ini seperti apa? Mungkin itu. Ya, Indonesia kan kalau lewat Bu Retno Marsudi itu kan keras. Iya. Tapi kalau sikap keras itu agak mungkin bagi Palestina, ya. Iya. Tapi bagi Israel apa mau Israel? Rumah sakit diserang kok sekarang. Iya. Rumah sakit Indonesia. Jadi kita kalau diplomasi itu harus dua belah pihak. Bisa diterima Israel, juga bisa diterima oleh Palestina. Jadi Indonesia susah untuk berperan itu. Nah, yang bisa berperan sekarang siapa untuk pertukar menukar sandera, tawanan. Ya. Itu adalah Qatar. Qatar bisa diterima oleh Israel, dan Qatar bisa diterima oleh Hamas. Hamas. Nah, maka orang-orang Israel dan diantaranya ada yang jenderal itu, yang ditawan oleh Hamas itu ditukar 150 jadi 50 orang Israel di orang Palestina 150 yang dibebaskan. Nah, itu tukar menukar. Ini waktu masa jeda ini. Nah, itu bisa. Yang bisa begini ini Emirat Arab bisa. Indonesia nggak iso, nggak ada hubungan diplomatik kita. Bagaimana bisa? Jadi sebenarnya juga agak susah ya Pak. Susah. Kalau ada hubungan diplomatik,
Wow, di sini rame jadi masalah politik serius karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kan gitu. Iya, Prof, betul sekali. Kan dianggap Israel itu menjajah gitu loh. Kan sebetulnya bukan menjajah, itu diberi oleh Inggris sesuai dengan hukum internasional. Kan yang memberi negara ke Yahudi itu kan Inggris. Jadi yang menjajah saja ini kan Inggris kan, bukan Israel. Iya, Prof. Iya, enggak ini kalau hubungan kita bisa diplomasi. Jadi Israel itu sendiri dikasih oleh Inggris dan dikasih oleh Inggris dan disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi wilayah teritorialnya itu hanya karena milih perang, wilayah yang mestinya diberikan Palestina dikuasai Israel juga sekarang, nambah diberi perumahan-perumahan karena disuruh mundur tak gelem Israel. Bisa mundur tapi syaratnya akui kami sebagai negara. Dan itu tidak mau. Yang mau itu hanya Fatah. Jadi dua-duanya ini sama-sama tidak mau. Tidak mau. Sama-sama menegasikan. Satunya ngancam buang ke laut, satunya juga ngancam buang ke laut. Harus tidak ada negara Israel. Lah kapan bisa ketemunya? Ya kaiso. Oke, mungkin terima kasih banyak Prof. Ghazali atas diskusi kita pada siang hari ini, luar biasa teman-teman sekalian. Itu tadi adalah sedikit banyak cerita tentang mungkin sebanyak sejarah tadi ya. Prof. Ghazali menceritakan sejarah bagaimana sih Palestina dan juga Israel hingga peperangan yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, mungkin Prof. Ghazali terakhir di statement Prof. Ghazali mungkin bisa memberikan edukasi juga kepada teman-teman mahasiswa kita di Visip Uinsa. Sebagai mahasiswa kira-kira kita harus seperti apa untuk merespon dan juga mengelola supaya tidak terpancing emosi begitu dengan peristiwa saat ini. Kita pada teman-teman satu harus mengerti geopolitik di sana dan apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Itu harus kita tahu. Awalnya adalah konflik wilayah, agama ikutan. Yang kedua, untuk Hamas memang dia karena dianggap perjuangan Yasser Arafat melalui Fatah dan PLO-nya itu dianggap gagal. Maka membuat alternatif dengan menjadikan agama sebagai ideologi untuk melakukan perlawanan terhadap Israel. Dan itulah diantaranya perlawannya lewat perang. Apa sukses? Gagal. Ya buktinya Israel masuk ke situ. Habis bombardir segala macam. Nah sekarang harus evaluasi diri, Hamas juga evaluasi, Fatah juga evaluasi. Kenapa Fatah ini kok tidak bisa mengambil hatinya orang Gaza supaya bisa pro Fatah. Supaya orang Fatah ada juga di sana, di Gaza itu. Tapi moderat yang Fatah ini. Maka kita harus paham. Itu yang ketiga. Bantuan kemanusiaan harus terus digencarkan. Kemanusiaan. Sebab diperkirakan oleh para ahli termasuk saya, Israel itu nanti kalah. Bukan kalah dengan perang. Tidak mungkin, mesti menang kalau perang. Tapi Israel akan kalah dengan kemanusiaan karena dia selalu melanggar, tidak menghormati hak asasi manusia. Nah, itu yang harus kita tuangkan. Baik, terima kasih Prof. Ghazali atas diskusi pada siang hari ini. Sedikit mengutip ya dari pernyataan Prof. Ghazali bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai mahasiswa, sebagai anak muda yang juga sering bicara di sosial media tentang perang Palestina dan juga Israel, satu hal teman-teman yang perlu kita sebarkan atau perlu kita beri informasi kepada orang-orang di luar sana bahwa misi kemanusiaan itu harus tetap dijaga dan itu menjadi salah satu concern bagi masyarakat Indonesia yang melihat perang Palestina dan juga Israel. Kami doakan yang terbaik kepada saudara-saudara kami di Palestina, semoga dengan yang lebih baik seperti itu dan juga kondisi yang juga lebih baik dan nyaman terutama kepada anak-anak dan perempuan-perempuan di Palestina. Baik, terima kasih Prof. Ghazali atas waktunya. Saya akhiri teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Ghazali. Masya Allah.